Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Mudah-mudahan diberi kesehatan ya, diberi rezeki yang berkah manfaat dunia wal akhirah, dan para bapak-bapak bekerja dengan giat ya toh, untuk mencari nafkah anak istri, cuman apa marilah kita bersama-sama berdoa supaya dapat rezeki yang halal, bukan rezeki yang haram ya. Karena kalau rezeki haram itu nanti anaknya jadi ya, karena mengalir darah itu. Kalau kita ngasih makanan-makanan terhadap anak kita itu, kalau hasilnya itu hasil keringat orang, atau kita memeras, atau kita korupsi ya, itu nanti hasil darah yang ngalir di anak kita ini nanti membahayakan, dan kita sebagai orang tua nanti kita bertanggung jawab di akhirat ya. Betul enggak Pak Ustadz ya? Tapi saya nanya dengan Pak Ustadz yang ininya sehat, yang betul-betul ustadznya Allah ya, bukan ustadz abal-abal. Baik, ini saya mumpung lagi rame-ramenya ini para calon-calon presiden ini ya toh. Calon presiden ini kan keluar mengumbar janji yang pokoknya menjanjikan yang akan masa depan rakyat Indonesia ini sejahtera, makmur, berkeadilan. Tapi saya sebelumnya minta maaf karena dalam 3 calon cawapres itu, calon presiden, belum ada yang saya pengen pilih. Kenapa? Ya, karena tidak ada yang berani ngomong mau memiskinkan atau mau mengusahakan undang-undang yang merampas atau memiskinkan para koruptor. Tidak ada, belum ada. Mudah-mudahan ada. Kalau seandainya hari ini ada presiden yang mengucapkan seperti itu, calon presiden, maka saya akan jadi tim sukses langsung ya. Gimana pun saya akan perjuangkan itu karena saya yakin kalau ini betul-betul koruptor dimiskinkan, itu saya yakin paling tidaknya itu berapa persen itu rakyat tetap akan merasakan. Tapi kalau hanya janji-janji, contoh mau banyakkan sekolah gratis sampai mahasiswa, sarjana. Sarjana untuk apa? Kalau ujung-ujung itu cari rumput, ujung-ujung dari tempel ban. Mau jadi tukang tempel ban itu tidak perlu sarjana ya. Itu. Nah, terus kalau mau jadi penegak hukum, kalau hanya penegak hukum abal-abal, tidak perlu sarjana. Itu. Ini khusus untuk oknum ya, yang katanya penegak hukum, yang profesor, doktor, SH, MH, itu kebanyakan titel. Makanya tidak bisa mikir mana yang hak, mana yang batil, itu tidak bisa memilah-milah. Itu. Jadi tolong para calon presiden ya, tolong jangan hanya ngomong, buktikan ya. Tapi maksud buktikan bukan terus saya minta jawaban, iya nanti saya buktikan. Bukan seperti itu ya. Jadi jangan membohongi rakyat kecil. Nah, cuman rakyat pun saya heran, tapi ya enggak apa-apa, itu hak mereka. Jadi saya hanya ingin ngajak saudara-saudaraku setanah air yang punya akal sehat.
kita rakyat jangan dijual murah. Ya, nanti kita yang sengsara kita sendiri. Kita tidak mampu mencari keadilan. Ya, karena contoh sekarang ini, apa sih perbedaannya? Zaman Orde Pak Soeharto dengan Orde sekarang apa bedanya? Kalau menurut saya sama-sama saya pun takut karena nanti kena undang-undang ITE, ya toh? Itu karena pemerintahan sekarang ini tidak mau kalau dikritik itu, maunya disanjung-sanjung, wah bagus, ini bagus. Memang saya acungi bagus, Pak Jokowi bagus sekali, ya toh, bagus. Tapi juga harus membuktikan bagusnya itu. Jangan hanya mau disanjung-sanjung. Karena saya ini Pak, sebenarnya saya takut. Saya takut mau ngomong. Ya. Karena takut apa? Karena hukum di negara kita ini, kalau di mata hukum, rakyat seluruh Indonesia sama di depan mata hukum. Tapi beda, di depan penegak hukum itu saya yakin berbeda-beda. Itu yang membuat rakyat itu takut. Ini yang membuat negara ini tidak maju-maju. Jadi jangan sekali-kali mau ngomong mau mencerdaskan rakyat. Mau mencerdaskan seperti apa? Kalau rakyat sudah ketakutan, seharusnya kalau ada rakyat yang tahu itu kebobrokan terus ditunjukkan, itu harusnya berterima kasih, bukan malah dipenjara, bukan dikriminalisasi. Ini gimana mau cerdas masyarakat? Tapi karena ini sudah kepepet, ya, saya ini sudah dicap namanya jelek sama orang-orang yang saya bantu, orang-orang yang minta bantu dengan saya. Karena apa? Dikira aku yang membuat itu tidak benar. Padahal di BPN itu saya banyak ngurus sertifikat itu yang sudah 6 tahun tidak jadi. Paling baru jadi berapa? Ini sertifikat di BPN itu. Saya ini malu Pak, malu. Sebenarnya saya ini berani takut berani ngomong seperti ini. Karena apa? Karena kalau saya menyampaikan apa adanya, saya takut nanti dipenjara. Karena negara kita ini kalau ada yang menyampaikan apa adanya malah masuk penjara. Tapi kalau penjahat tuh yang triliunan itu, ngomongnya Pak Alvin Lim itu, coba yang triliunan aman melenggang. Tapi kalau orang yang benar mau menyampaikan, itu malah mau dikriminalisasi. Itulah orde lama dengan orde baru, atau orde Jokowi atau orde Soeharto, sama. Itu. Saya ini udah nahan Pak sebenarnya. Saya udah nahan. Saya sudah membuat untuk mau pengaduan ke Kapolda Pak, mau dumaskan. Tapi saya juga takut. Kenapa saya takut? Karena apa yang disampaikan Bapak Alvin Lim itu menurut saya benar. Kalau tidak ada duitnya, tidak bisa dijalankan. Itu. Kalaupun saya ada duitnya, karena yang saya bela ini orang tidak punya. Misalnya saya ngasih 50 juta misalnya. Terus lawannya itu apa? Ngasih 100 juta. Percuma dong, 50 juta sia-sia. Itu. Jadi bagaimana mau menegakkan hukum? Para calon presiden, saya mau tahu bagaimana caranya mau menegakkan hukum. Kalau masih seperti ini hanya ngumbar-ngumbar janji, tidak ada. Coba saya
akan mengundang-undangkan atau mengesahkan undang-undang memiskinkan koruptor. Berani enggak? Berani enggak? Kalau enggak berani, rakyat, kalau enggak berani ini menyampaikan seperti itu, ini hak Anda. Mau pilih, monggo, tidak pilih, monggo. Ya. Kalau yang dikasih 1 juta udah jungklik-jungklik itu, nah itu terserah ya. Paling-paling dikasih 200, 300. Terus coba dihitung, ketemunya 1 harinya berapa, 1 bulannya ketemu berapa, 1 tahunnya ketemu berapa, 5 tahun ketemu berapa, dihitung itu. Dihitung ya. Tolong rakyat yang cerdas, rakyat yang tidak mau ditindas itu ya. Kembali lagi, memang sebenarnya saya takut Pak, tapi karena sudah kepepet ya, karena saya orang miskin, saya orang tidak punya Pak, yang dibela pun rata-rata seperti itu, jadi aku malu Pak. Saya sudah sebenarnya saya kemarin sudah sampai Kapolda Pak ya. Nah, cuman saya hanya konsultasi apa jawabannya itu. Nah, itulah Pak. Jadi susah sekali memang di negara kita ini. Kalau yang triliunan itu melenggang, tapi kalau yang kecil-kecil masuk cepat, kilat, saking hebatnya penegak hukum, oknum ya. Itu. Jadi saya mohon pada Bapak Presiden, kalau memang betul-betul Anda menyarankan hati-hati, jangan sampai salah memilih ya, jangan sampai salah memilih pemimpin. Coba kasih tahu yang benar itu supaya tidak salah masyarakat, itu pemimpin yang seperti apa yang harus dipilih itu ya. Tolong ini, tolong. Jadi saya kembali lagi, saya sudah malu Pak, makanya saya nekat saya keluar ya, nekat. Karena kalau ada masalah ya, kalau ada masalah di kebun sawit, tapi tidak semua ya, saya tidak ngomongkan semua karena saya belum tahu semuanya, tapi kebanyakannya sudah saya tahu Pak. HGU-nya seperti apa, terus rakyatnya seperti apa. Seharusnya kalau ada perusahaan yang masuk itu Pak, masyarakat sekitarnya itu harusnya hidupnya bagaimana. Kebalikannya Pak, yang punya tanah malah makin miskin. Itu karena apa? Koperasi pun sama. Coba Pak, banyak yang jahat di koperasi-koperasi itu. Coba cek, kalau memang betul mau menindak, mau mensejahterakan rakyat. Koperasi-koperasi itu Pak, koperasi-koperasi belum lama lagi Pak, ada yang datang ke rumah saya mengadu Pak, plasmanya itu dapat 1 bulannya berapa ratus ribu. Malah ada yang harus dijual ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu, karena ini ada 2 versi. Saya menemui orang itu ya, karena kalau orang yang mengadu ke saya itu saya tidak langsung terima langsung iya, tetap saya turun dulu, saya cek lokasi, saya tanyakan ada beberapa orang, tapi semua kurang lebih Pak. Itu jadi 40 hektar, atau ada yang ngomong 45 hektar, itu ditukar mobil 1 unit Dutro. Itu kalau mau menerima duit. Jadi nanti Dutro itu diserahkan ke perusahaan. Itu Pak. Nah, baru nanti dibagi-bagi hasil kerjanya truk itu. Aku tanyakan berapa 1 bulan, 15 juta.
Terus bagaimana? 15 juta mau bagi orang berapa? Terus dapat berapa satu orang itu, Pak? Ini kalau memang mau menegakkan hukum, jangan hanya keluar-keluar aja. Tolong para penegak hukum itu. Jadi ini contohnya, Pak, ya. Ini Pak, orangnya sudah ditahan, Pak, dan sekarang sudah dilimpahkan kejaksaan, Pak. Orangnya dituduh menggelapkan pupuk, Pak, yang ditunjuk atau yang dianggap digelapkan masih utuh ini, Pak. Ya, ini kalau menurut saya ini kriminalisasi, Pak, kriminalisasi. Ini rakyat kecil, Pak, kalau yang triliunan melenggang, tapi kalau yang seperti ini, Pak, ini tidak salah, Pak, kalau menurut saya. Karena namanya penggelapan itu harusnya barangnya itu sudah bergeser dari situ. Ini loh, Pak, masih di dalam gudang, Pak. Ini sudah dijadikan tersangka bahwa sekarang sudah P21, Pak. Hebat kan? Hah? Hebat enggak? Ini sudah P21, Pak. Ini orang Ketapang nih, Pak. Orang Ketapang nih. Kalimantan Barat nih. Nih, masih utuh. Ya. Nah, terus ini, Pak, ini seolah-olah sudah disisihkan, ya, padahal sudah dihitung nih, Pak, sama manajer sama apa itu sudah disisihkan, ya, yang dianggap 13 karung itu yang digelapkan itu 13 karung. Nah, dihitung, Pak, ini masih ada, tidak ada kekurangan apapun, bahkan lebih. Yang dari 13 itu masih ada lebih 10. Itu. Yang dituduh atau yang disangka bahwa ini yang digelapkan, ini masih utuh. Karena menurut itu 13 karung yang digelapkan ini Pak, masih utuh. Nah, setelah itu, Pak, ini disisihkan nih, Pak. Apakah mau jadi barang bukti, Pak, kayak gini nih? Bolehkah kalau barang bukti ini sudah disisihkan oleh orang lain itu? Bukan si terdakwa yang misalkan ini, Pak. Ini ada rekamnya. Jadi ini pelapornya dulu pertama resign. Karena ini ngomong yang ikut misalkan ini sama juga security dan Ru. Itu ngomong, saya ikut memisahkan ini. Dan bilang, Pak, saya mau jadikan pengganti pelapor. Nih, Pak. Ini. Jadi ini yang ngubah ini bukan terdakwa, Pak. Tuh, penegak hukum. Ya, betul-betul ini. Terus pasal, Pak. Pasal 21 ayat 1 KUHP. Itu yang ilmu khawatir itu, ya toh. Ilmu khawatir itu yang takut melarikan diri, khawatir merusak barang bukti atau menghilang bukti. Nih, Pak, barang buktinya siapa yang merusak? Orang lain ini, Pak. Ini kah untuk apa undang-undang? Kalau undang-undang tidak dijalankan dengan benar, untuk apa? Ngomong undang-undang, para dosen, para sarjana hukum, malu aku. Kalau aku, ini namanya dilecehkan ini. Harusnya tahu benar bagaimana caranya, ya. Itu. Ini lagi, ini kosong, ya. Yang tadi itu sudah berubah lagi. Waktu aku masuk sudah tidak ada yang 13 tadi itu. Ini bukti saksi kursi ini, ya, kosong. Nah, terus ini agak bergeser. Nah, ini ada 4, ya. Ini kursi masih tetap, tidak bergeser kemana-mana. Itu. Jadi selang tidak lama, tidak ada 1 jam setelah pihak kepolisian, ya, ulah TKP, tiba-tiba ada
Ini Pak, ini selisihnya aku masuk sebelum kepolisian ada, itu yang tadi itu, yang tidak ada ini kosong. Begitu ada kepolisian langsung ada. Inikah caranya? Ini Pak. Saya terpaksa tunjukkan seperti ini Pak, karena saya tidak yakin dengan jaksa dan hakim itu. Kalau tidak saya viralkan kayak gini, nanti orang itu tetap akan ditindas. Bagaimana mau menyesatkan rakyat kalau modelnya seperti ini? Saya mau tanya, gimana caranya mau mencerdaskan rakyat, memakmurkan rakyat? Makmur dari mana? Hongkong kah? Rakyatnya seperti ini mau dipenjara kok? Itu karena ya para penegak hukum itu saya bingung sebenarnya punya siapa toh? Siapa toh sebenarnya yang bayar? Kalau rakyat kecil itu susah sekali kalau mau mencari keadilan. Tapi kalau di kebun, ya kalau di kebun rata-rata, tidak semuanya, karena saya belum melihat semuanya, hanya yang saya ketahui di wilayah Ketapang ini, ya, atau yang saya pernah datang ke Sambas itu. Kalau ada permasalahan kebun, itu baju coklat itu sudah menghadang di sana, tetap ada di sana terus. Itu. Jadi tidak tahu salah benar itu tidak tahu. Nah, itu. Jadi sebenarnya itu punya siapa? Untuk siapa? Itu. Maaf ya, kalau saya memang harus dipenjara, penjaralah. Karena aku sudah bingung hidup ini di Indonesia ini. Sudah pusing. Tidak sesuai yang dikeluarkan itu. Sampaikan kalau ada permasalahan secara terbuka. Tapi kalau dibuka secara terbuka mau dipenjarakan. Itulah Indonesia. Baik, terima kasih dulu ya, lanjut nanti lagi. Terima kasih, lupa sama Pak Afin Lim ya, Pak Afin Lim, terima kasih sekali. Rakyat Indonesia yakin banyak yang mendukung ya, banyak yang mendukung. Rakyat juga sudah tahu Pak, mana yang gila, mana yang enggak, itu sudah tahu ya. Dan saya juga terima kasih, tidak saya terlupakan dengan Bapak Mahfud MD yang sudah membuka secara terang benderang bahwa DPR itu isinya bukan semua orang baik ya, tapi Bapak pernah menyampaikan itu DPR banyak yang koruptor atau korupsi ya. Itu di pemerintahan juga sama ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.